buku novel karya Terelie. Ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Lanjut pada bab ke-11. Jika hendak menuruti perasaan, sejak tadi aku ingin berteriak sekencang-kencangnya karena perasaan bahagia. Lihatlah, aku diterima di ABTT. Salah satu staf administrasi ABTT membawaku ke ruangan persiapan mahasiswa. Dia menyerahkan setumpuk perlengkapan, juga jubah hitam dengan garis abu-abu. Seragam formal mahasiswa baru. Aku langsung mengenakannya dengan senyum lebar. Kamu tidak harus mengenakannya setiap saat, itu hanya untuk acara formal. Aku mengangguk. Staf administrasi lalu menyerahkan kartu hologram kecil. Itu kunci kamar asramamu, Selena. Hanya pemegang yang sah yang bisa menggunakannya. Jelas staf administrasi. Kartu hologram itu sekaligus kartu akses ke kelas, kantin, laboratorium, dan semua gedung yang bisa dimasuki mahasiswa baru. Di dalamnya juga ada jadwal mata kuliah, bahan kuliah, nilai-nilaimu, pemberitahuan, pengumuman, dan semua informasi yang dibutuhkan. Jika kamu ingin membeli keperluan lain, di kompleks kampus ini juga ada toko. Kartu hologram itu bisa disinkronisasi dengan kredit milikmu. Jangan sampai hilang atau kamu akan kena denda untuk membuat penggantinya. Aku mengangguk, memasukkan kartu hologram ke saku bajuku. 15 menit aku melangkah menuju bangunan asrama putri, membawa semua perlengkapan. Bangunan asrama itu berbentuk kubus 5 lantai, mulai dari halaman depan sampai lorong-lorong ramai oleh mahasiswa baru. Sekarang jam bebas. Tidak ada pelajaran setelah acara inaugurasi. 1-2 mahasiswa menyapaku. 1-2 bertepuk tangan. Sepertinya senang sekali telah menyaksikan aku bertarung melawan kakak tingkat. Aku mengangguk tersenyum. Aku sampai di lantai 5, di depan pintu kamar yang ditunjukkan kartu hologram E64. Aku mendekatkan kartu hologram. Pintu bergeser perlahan. Mata, aku berseru. Selamat datang, Selena. Mata tertawa lebar. Kita sekamar. Sepertinya begitu, kecuali kamu keliru nomor kamar. Aku ikut tertawa lebar. Setiap kamar dihuni oleh 2 mahasiswa baru. Ini kejutan. Aku ternyata sekamar dengan Mata. Tapi aku harus menjelaskan sesuatu. Mata bicara serius. Apa? Aku sering mimpi buruk, mengigau. Semoga kamu tidak keberatan kalau malam-malam aku mendadak berteriak saat tidur. Aku tertawa. Itu bukan masalah. Pekerja konstruksi Paman Raf lebih aneh lagi kelakuannya saat tidur. Ada yang bisa jalan-jalan ke halaman rumah. Ini akan menyenangkan. Cepat sekali nasibku berubah. Jika tadi malam aku masih cemas, apakah diterima atau tidak? Cemas, aku harus kemana jika ternyata ABTT menolakku? Aku harus tinggal di mana malam nanti, dan sebagainya. Siang ini, aku telah berada di kantin ABTT yang bagus. Meja-meja panjang, kursi-kursi nyaman. Mahasiswa berbaris mengambil makanan. Hanya ada satu kantin untuk seluruh mahasiswa. Tempat 400 mahasiswa berkumpul. Maju, jangan melamun, seru petugas kantin. Aku mengangguk, kembali melangkah. Tadi aku terlalu asik menatap sekitar. Makanan di kantin terlihat lezat dengan porsi banyak. Ini sama seperti di rumah Bibi Leh. Aku semangat mengambil makanan. Seorang perempuan tua menjaga meja makanan, berdiri mematung. Dia mengawasi. Kamu makan sebanyak itu, Selena? Tas yang berdiri di depanku bertanya.
Tadi aku pergi ke kantin bersama Mata, bertemu Tas di pintu, ikut mengantri bersama. Aku mengangkat bahu. Itu seperti jatah makan pekerja konstruksi, gurau Tas. Aku tertawa. Aku kan memang pekerja konstruksi. Kami berjalan menuju meja kosong diiringi tatapan mahasiswa lain. Mereka berbisik-bisik, pasti mengomentari Tas. Tas terkenal sekali. Apakah semua orang selalu melihatnya begitu? Aku berbisik pada Mata. Mata tertawa menggeleng. Mereka tidak memperhatikan Tas. Mereka memperhatikanmu, Selena. Aku menelan ludah. Ya, kamu resmi menjadi mahasiswa paling terkenal sejak merangsek masuk ke acara inaugurasi tadi pagi. Tas tertawa, menunjuk meja kosong. Kami hendak duduk di sana, tapi terlambat. 2 kakak kelas perempuan duduk lebih dulu. Mereka anggota Orde Angkatan 75. Menyingkir dari sini, seru mereka galak. Ini bukan tempat anak baru. Tas mengangguk. Kami mengalah, melangkah ke meja lain. Tidak susah mencari meja kosong. Kami bertiga meletakkan nampan. Kamu belum menjawab pertanyaan tadi pagi, Selena. Mata mulai menyendok di piringnya. Aku mengangkat wajah. Pertanyaan apa? Kamu dari mana? Aku mengangguk. Oh, aku dari kota Tisri. Tapi itu rumah paman dan bibiku. Aku lahir di distrik Sabit 6. Apakah tempat itu indah? Aku menggeleng. Buruk. Iya, ladang pertanian gersang, tidak ada indah-indahnya. Mata mengangguk-angguk. Selanjutnya, kami lebih banyak membicarakan asal-usul sambil menghabiskan makan siang. Bukan main, terdengar suara serak di belakang kami. Aku menoleh. 4 anggota Orde Angkatan 75 telah berdiri di sana. Aku kira si keriting itu diusir dari kampus ABTT. Ternyata malah diterima jadi mahasiswa baru. Luar biasa, sepertinya dia punya koneksi luar biasa di komite Klan Bulan. Lihat, dia sekarang bertemu dengan anggota boyband dan anak dari distrik sungai-sungai jauh. Geng yang aneh. Lengkap sudah, 3-tiganya berani melawan senior. Aku hendak berdiri menyambut percakapan. Enak saja mereka bicara. Tapi Mata lebih dulu memegang lenganku. Biarkan saja, tatapan Mata seolah berkata. Tas juga santai, terus menyendok makanan, seolah tidak ada orang yang bicara di belakangnya. Ibu petugas kantin berdiri diam, memperhatikan meja kami, menatap tajam. Dia berpengalaman mendeteksi keributan. Urusan kita belum selesai, keriting. Kamu beruntung. Ini kantin. Ada petugas yang mengawasi. Di tempat lain, aku akan mengajarimu sopan santun. Salah satu anggota Orde Angkatan 75 mendengus, melangkah pergi diikuti teman-temannya. Apa sih masalah mereka? Aku berkata ketus saat mereka sudah jauh. Senioritas, Tas menjawab santai. Mereka merasa lebih hebat. Apalagi saat ada mahasiswa baru. Mereka ingin sekali terlihat lebih perkasa. Bisa mengatur-ngatur. Sepanjang hanya ucapan kasar atau gerakan kosong, abaikan saja. Aku masih bersungut-sungut menghabiskan isi piringku. Tapi kesalku tidak lama. Ada hal lain yang lebih penting. Selepas makan siang, pelajaran di kampus ABTT resmi dimulai. Kartu hologramku menunjukkan nama mata kuliah, ruangan, serta nama dosennya. Ratusan mahasiswa ABTT menuju ruang kelas masing-masing. Sejarah dan catatan lama. Aku menatap nama mata kuliahnya. Aku sama sekali tidak tahu itu akan membahas apa. Aku pikir pelajaran pertama adalah teknik bertarung. Sejarah, apakah itu penting? Aku berlari-lari kecil di lorong bangunan. Pintu ruang kelas nyaris ditutup otomatis saat aku, Mata, dan Tas tiba. Ruangan besar telah dipenuhi mahasiswa baru. Kami duduk di kursi yang tersisa. Dasar nasib, kursi kami persis di depan panggung, tempat dosen berdiri.
Namaku Stor. Kalian bisa memanggilku Stor saja, ujar dosen itu. Tubuhnya kecil tapi suaranya lantang. Stor mengetukkan tangannya ke meja. Layar-layar hologram terbentang di sekeliling ruang kelas, mulai menampilkan materi pelajaran. Itu pelajaran mengajar yang canggih, mengesankan. Mahasiswa memperhatikan dengan tablet tipis dan alat tulis. Selamat datang di Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Selamat datang di kelasku. Kalian harus tahu sejarah dan catatan lama adalah pelajaran sangat penting. Masa depan dipahat lewat masa lalu. Hari ini adalah cermin hari-hari kemarin. Kita bisa belajar banyak hal dengan membaca catatan-catatan lama. Misteri, pengetahuan, peradaban, banyak sekali pelajaran yang bisa diberikan oleh sejarah. Mata kita mungkin saja abai, tidak melihatnya, tapi sejarah bisa menjadi petunjuk terbaik. Akademi Bayangan Tingkat Tinggi adalah salah satu tempat terpenting yang mencatat sejarah klan bulan. Hanya ada satu tempat lain yang mungkin bisa menandinginya, yaitu Perpustakaan Sentral Kota Tisri. Kampus ini dibangun 2000 tahun lalu setelah Perang Besar. Komite Klan Bulan memutuskan mendirikan kampus ini untuk mendidik generasi terbaik dari seluruh penjuru klan bulan. Melahirkan pemimpin yang bijak, ilmuwan paling pintar, tokoh terkemuka. Layar hologram menampilkan foto-foto alumni kampus. Wajah-wajah itu terlihat di depan kami. Ilmuwan ternama, tokoh-tokoh berpengaruh, petarung paling hebat. Foto-foto terus bergerak menunjukkan para petarung. Mahasiswa berseru saat melihat foto Ox di sana. Ya, aku juga melihatnya, seru Stor. Menghentikan gerakan foto, membuat wajah Ox di close up. Master Ox pemimpin akademi ini. Dia salah satu petarung klan bulan yang termasyhur setelah pemberontakan dari sayap kiri. Pasukan bayangan meletus 800 tahun yang lalu. Ada yang bisa menceritakan tentang pemberontakan itu? Mahasiswa baru terdiam. Kamu yang duduk di depan, kamu bisa menceritakannya? Stor menunjukku. Aku menoleh ke samping kiri, kanan, dan belakang. Kamu yang rambutnya keriting, kamu bisa menjelaskan tentang pemberontakan sayap kiri pasukan bayangan? Ya ampun, kenapa aku yang ditunjuk? Aku menelan ludah, dahiku terlipat. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibahas. Kamu belum membaca materi kuliah di kartu hologrammu, Nona. Stor menatapku tajam. Aku menggeleng. Maaf, materi kuliah apa? Astaga, kamu tidak tahu materi kuliahnya. Maaf, aku menunduk. Maaf, tidak menyelesaikan masalah, Nona. Semua mahasiswa harus membaca materi kuliah sebelum menghempaskan pantat di kursi empuk. Ini bukan bioskop. Kalian hanya enak menonton. Ini panggung akademi terbaik di seluruh klan bulan. Tempat kalian menggali sejarah terpenting. Stor terlihat kecewa. Ada yang bisa membantu Nona itu? Tas mengangkat tangan. Dia menjelaskan cepat tentang kejadian itu. Bagus sekali, terima kasih anak muda. Itu penjelasan yang akurat. Stor terlihat senang. Dia mengetukkan jemarinya lagi di meja, melanjutkan tayangan foto-foto alumni. Ada juga seniman-seniman hebat berasal dari alumni Akademi Bayangan. Layar hologram menampilkan foto-foto seniman terkenal, juga pengintai paling hebat dalam sejarah klan bulan. Kali ini layar hologram tidak menampilkan foto siapapun. Aku lupa, tentu saja pengintai paling hebat tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Jadi tidak akan ada fotonya di sana. Stor bergurau. Ruangan kelas ramai oleh tawa. Aku mengusap dahiku pelan. Masih menunduk. Aku sedang membuka file dari kartu hologramku. Menampilkan buku pelajaran setebal 19.800 halaman tentang sejarah dan
catatan lama level 1. Astaga, aku harus membaca buku setebal itu. Pelajaran ini ternyata lebih berat dibanding membuat lorong kereta bawah tanah. Aku sepertinya mulai menyesal masuk ABTT. Hanya di jeda istirahat 15 menit, aku sudah kembali berlari di lorong-lorong bangunan. Mata kuliah berikutnya adalah bilangan, struktur, ruang, dan perubahan. Ini pelajaran apa? Dahiku terlipat. Matematika. Kau tidak pernah mendapatkannya? Mata bertanya. Aku menggeleng. Aku tidak pernah sekolah sebelumnya. Tidak pernah sekolah? Mata menoleh. Iya, aku ikut ujian bersamaan. Aku tidak tahu pelajaran ini punya nama lain. Kenapa mereka tidak menyebutnya simpel, matematika? Atau lebih sederhana lagi, berhitung? Mata dan tas mengangkat bahu. Kami terus berlarian di lorong. Aku menyukai pelajaran berhitung sejak Aki menyuruhku belajar di lorong konstruksi. Itulah kenapa nilai ujian tertulisku tinggi. Aku menguasai soal-soal yang diberikan. Ini tidak akan seburuk pelajaran sebelumnya. Ruangan kelas hampir terisi sepenuhnya saat kami tiba, tapi kami bisa mendapatkan tempat duduk yang baik di pojok ruangan, bukan persis di depan meja dosen yang rentan ditunjuk, ditanya, atau disuruh. Aku menatap ke depan, ke arah seorang perempuan paruh baya dengan postur tubuh gagah yang mengenakan pakaian hitam-hitam. Apakah dia dosennya? Aku berbisik pada Mata. Hanya dia yang berdiri di sana. Sepertinya iya. Ini semakin menarik. Aku tidak menyangka dosen pelajaran ini keren sekali. Penampilannya tidak mirip ilmuwan atau ahli matematika, tapi lebih mirip petarung hebat. Jam pelajaran dimulai tepat waktu. Dosen itu melambaikan tangan. Pintu ruang kelas terkunci seketika, membuat 8 mahasiswa yang terlambat beberapa detik tidak bisa masuk. Mereka berusaha mendekatkan kartu hologram masing-masing ke pintu. Wajah mereka panik. Tidak usah dicoba, kalian terlambat, seru dosen itu tegas. Salah satu mahasiswa terlihat memohon di balik pintu kaca. Pergi dari sini, dosen itu mengusirnya. Aku menelan ludah, menatap 8 mahasiswa yang terpaksa pergi. Jangan coba-coba terlambat di kelasku. 3 kali kalian terlambat tidak masuk, kalian harus mengulang mata kuliah ini pada tahun berikutnya. Dosen itu menatap seluruh ruangan yang mendadak hening. Perlahan aku mengusap wajah. Dosen itu mengetukkan tangannya ke meja. Layar-layar hologram bermunculan. Namaku Tau. Kalian bisa memanggilku Ibu Tau atau Tau saja. Tidak masalah. Sebelum kita memulai pelajaran pertama kalian di akademi ini, mari kita luruskan sesuatu yang sangat penting. Para mahasiswa menyiapkan tablet tipis, siap mengetik. Apakah pukulan berdentum yang bisa mengubah dunia? Apakah tameng transparan yang menyelamatkan umat manusia? Teknik menghilang? Bukan, itu hanya omong kosong. Matematikalah yang melakukan semua itu. Pelajaran ini adalah ratu dari segala ilmu pengetahuan. Matematikalah yang membawa peradaban klan bulan setingkat lebih maju setiap zamannya. Bukan teknik Tapi Bu, salah satu mahasiswa yang duduk di baris depan mengangkat tangan, memotong penjelasan. Saat mengalahkan musuh, kita membutuhkan teknik bertarung, bukan matematika. Kita tidak bisa memukul lawan dengan rumus trigonometri, kan? Ruang kelas ramai oleh tawa. Oh ya, Tau bersedekap, terlihat santai. Beberapa mahasiswa lain mengangguk setuju dengan temannya. Kamu yakin dengan pendapatmu? Tau menatap mahasiswa di baris depan tadi. Mahasiswa itu mengangguk lagi. Splash, Tau mendadak menghilang di atas panggung dan muncul persis di depan mahasiswa yang mengacungkan jari. Tubuhnya mengambang di sana. Cepat sekali teknik teleportasinya. Dan sebelum kami sempat berkedip lagi, splash, splash, Tau telah membawa mahasiswa itu ke atas panggung. Teknik teleportasi yang hebat.
Mahasiswa itu tampak bingung, berdiri gugup di tatap semua mata. Lakukan teknik pukulan berdentum. Tau menyuruh mahasiswa itu. Mahasiswa itu menggaruk kepala, tidak mengerti. Teknik pukulan berdentum sekarang. Mahasiswa itu mengangguk, patah-patah memasang kuda-kuda. Lantas, boom, dia melancarkan pukulan berdentum. Cukup kuat untuk mahasiswa baru. Turunkan kaki kananmu 3 derajat. Tau berseru. Mengeluarkan tongkat perak dari balik jubahnya. Dia mengetukkan tongkat perak ke kaki mahasiswa itu. Geser kaki kirimu setengah senti ke belakang. Sekali lagi dia mengetuk kaki kiri si mahasiswa agar bergeser ke belakang sesuai perintah. Naikkan tangan kirimu 2 derajat. Cepat sekali tongkat perak itu memperbaiki posisi kuda-kuda mahasiswa tersebut. Sekarang ulangi teknik pukulan berdentummu. Mahasiswa itu menatap Tau. Teknik pukulan berdentum, seru Tau. Mahasiswa itu memukulkan tangan kanannya ke depan. Boom, suara kencang terdengar. Wow, itu pukulan yang lebih kuat daripada sebelumnya. 2 kali lipat. Para mahasiswa berseru terkesima. Lihat, ada perbedaan yang besar sekali antara petarung bodoh dan petarung yang mengerti matematika. Anak muda ini, siapa namamu? Namaku Boh. Mahasiswa itu gugup menjawab. Dia mulai mengerti kenapa dia diseret ke atas panggung dan melakukan demo pukulan berdentum 2 kali. Anak muda ini, Boh, adalah contohnya. Dia kira teknik berdentum hanya soal melepas pukulan sekuat mungkin. Dia lupa bahwa memperbaiki sudut kuda-kuda, hitung dengan akurat, gunakan rumus trigonometri, maka pukulan kalian bisa berkali-kali lipat lebih mematikan. Apakah teknik bertarung yang membuatmu bisa mengalahkan musuh? Itu benar. Tapi petarung yang menguasai matematika dengan mudah akan mengalahkan petarung bodoh. Apakah kamu mau jadi petarung yang bodoh, Boh? Tidak, Bu. Boh menggeleng, wajahnya pucat. Kembali ke tempat dudukmu. Tau menyuruh. Maaf, Bu. Mahasiswa itu pelan-pelan menuruni panggung. Dia sampai terjatuh, tapi kemudian bergegas berdiri lagi. Bu Tau keren sekali. Mata berbisik pelan. Aku mengangguk. Dosen ini memang keren, sepertinya semangatku kuliah di ABTT kembali membaik. Kita lanjut episode ke-12 pada video selanjutnya.